Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by The Terrace. Di video kali ini kembali saya akan menjelaskan tentang forex, tetapi untuk pemula ya. Jadi ketika kita belajar forex pertama kali itu tentu Anda dianggap sebagai pemula ya. Nah, untuk mengenal forex itu ada beberapa step hal yang perlu ketahui ya, yang perlu didapatkan. Nah, salah satu yang perlu Anda ketahui adalah chart ya, tentang chart. Nah, membaca chart itu bagaimana? Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang secara sekilas sederhana, secara cepat ya, tentang macam-macam chart yang ada di forex. Oke, sekarang ini kita sudah berada di MetaTrader ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan memperlihatkan beberapa jenis chart ya yang ada di forex ya. Ini adalah penampilan live harga daripada forex di MetaTrader ya, di platform yang bernama MetaTrader. Nah, oke, yang sebelah ini saya akan menjelaskan sekilas ya mengenai tampilan daripada MetaTrader ya. Buat teman-teman yang mungkin baru mengenal forex ya, tentu aplikasi ini adalah aplikasi yang sangat powerful, tetapi mungkin buat yang baru mengenal ini akan membingungkan di awal, tetapi sebenarnya tidak sulit ketika teman-teman sudah terbiasa. Ini masalah kebiasaan saja, nanti pelan-pelan teman-teman akan mengetahuinya juga ya. Nah, baiklah, sebelum kita masuk ke chart ya, ke pembahasan kita yang utama kali ini adalah tentang chart, saya akan secara ringkas dan cepat menjelaskan beberapa hal ya. Oke, ini saya coba bersihkan dulu penampilan ya, biar nggak terganggu teman-teman. Mungkin saya akan buka satu chart window ya. Oke, nah jadi begini ya teman-teman. Pertama-tama yang perlu teman-teman ketahui adalah di sini ada beberapa menu ya di atas. Di sini ada beberapa menu ya di atas nih ya. Nah, kemudian secara ringkas saja, secara cepat, di sini adalah yang namanya Market Watch. Market Watch ini menunjukkan instrumen trading apa aja ya yang bisa tradingkan ya di broker yang saat ini sedang connect nih. Jadi saat ini saya sedang connect ya di suatu broker ya yang bernama HF Market SV Live Server 3 ya. Jadi nama brokernya adalah HF Market ya, dan nama servernya ya itu adalah HF Market SV Live Server 3 dengan 3310190 ini adalah nomor akun saya, dan di sini ada nama akun, artinya saya terdaftar di broker tersebut dengan nama ini gitu ya gitu. Nah, jadi di broker ini itu ada instrumen apa aja gitu ya. Nah, adanya di sini di Market Watch. Jadi teman-teman bisa melihat saat ini ya, jamnya menunjukkan 14.50.02. Ini adalah jam di server ya, di servernya ini HF Market SV Live Server 3. Nah, 14.50.13 ini saya tidak tahu ini waktu wilayah mana, saya kurang paham ya, tetapi teman-teman bisa bandingkan sendiri sebenarnya dengan jam saat ini ya, di tempat teman-teman tuh jam berapa. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira kalau di tempat teman-teman misalnya GMT plus 7, berarti ini GMT plus berapa gitu aja. Nah, oke, secara singkat aja ya, di sini menggambarkan instrumen-instrumen di sini adalah instrumen-instrumen forex ya yang kebetulan nanti saya tampilkan ya. Kemudian tapi teman-teman bisa menambahkan ya, sebenarnya instrumennya nggak cuma forex, di sini ada kebetulan ada US oil. Nah, kalau mau menambahkan tinggal ke sini simbol. Sebenarnya tinggal ini, sebenarnya sayang ya, saya tidak bisa menunjukkan kalau klik kanan itu
akan ada pilihan lagi nih, sebenarnya ada menu lagi, cuman saya tidak bisa menunjukkan di video ini karena keterbatasan OBS yang saya gunakan ya. Saya menggunakan aplikasi OBS untuk menjelaskan ini, tetapi sayangnya tidak muncul. Oke. Ya, tanpa membuang-buang waktu lebih lama lagi, saya akan langsung ya ke yang berikutnya. Jadi di sini Market Watch, kemudian sini adalah navigator ya. Tadi sudah kita jelaskan server ya. Kemudian di bawah ini adalah order ya. Jadi di sini adalah posisi-posisi berisi daftar ya, tabel berisi posisi-posisi yang saat ini ya sedang terbuka maupun yang pending ya. Jadi kalau yang pending dia juga akan tampil di sini gitu. Nah, ini yang sudah terbuka nih dengan posisi masing-masing ya. Di sini misalnya secara singkat ya, ini adalah tiket number, kemudian ini adalah waktu buka ya, kemudian ini waktu open posisinya, waktunya kapan ya. Kemudian posisinya apa, buy atau sell, kemudian di sini adalah ada ukurannya lot size nya berapa, nah yang 0,03, 0,12 dan seterusnya. Lalu ini simbolnya ini yang berhubungan dengan yang ini ya, yaitu pair apa yang ditradingkan ya. Nggak harus pair sih, bisa juga nggak harus pair mata uang, tapi bisa juga seperti ini US oil ya, berarti komoditi, bisa juga emas komoditi atau saham gitu ya, atau indeks. Oke, secara singkat ini masih banyak sebenarnya, dan saya akan langsung ke pokok permasalahan video ini dibuat, yaitu membicarakan mengenai chart ya. Sebenarnya chart itu seperti apa? Nah, oke, chart itu di sini ya, di MetaTrader ini itu ada 3. Ini yang pertama adalah bar chart, yang kedua ini adalah candlestick. Ini sebenarnya kalau saya taruh mouse saya di sini itu akan muncul balon help ya, yang menunjukkan, menginformasikan jenisnya. Ini misalnya candlestick. Ini muncul harusnya, cuman sayang kali karena keterbatasan OBS portable saya tidak bisa menampilkan balon tersebut, balon informasi tersebut. Tapi kalau teman-teman mencoba sendiri di MetaTrader, teman-teman itu akan muncul ya. Jadi di sini kita tinggal mengubah-ubah ya, jenis chartnya itu ada 3 ya teman-teman. Nah, yang pertama ya kita mulai adalah bar ya. Ini namanya bar chart. Nah, bar chart itu simpelnya seperti apa? Bar chart ini ya harus dibedakan dengan bar chart seperti yang teman-teman ketahui di chart statistik ya. Chart statistik itu kan bentuknya bar itu kolom ya, kolom itu disebut bar. Nah, tapi kalau bar di trading ya, di ini ya, instrumen trading itu berbeda, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, ini saya akan menjelaskan cara membacanya seperti apa ya. Jadi dalam satu titik poin ini ya teman-teman, itu mencerminkan, contohnya ini H1 ya. Di sini ada M1, M5, M15 sampai MN. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan time frame ya. Time frame itu apa? Time frame adalah pewaktuan ya. Jadi ini adalah frame waktu H1, berarti satu titik ini ya, satu gambar bar ini itu merepresentasikan atau mewakili 1 jam gitu. Ini 1 jam, ini 1 jam, 1 jam. Jadi kalau dari titik ini ya misalnya sampai ke sini gitu ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ada 6 jam si AUD USD ini adalah pairnya yang berubah gitu loh. Dalam 6 jam itu ada 6 harga gitu ya, gitu, seperti itu. Nah, jadi satu garis ini ya itu mewakili 1 jam karena di sini adalah H1. Tapi kalau H4 maka satu garis, satu bar ini satu
adalah 4 jam. Jadi dari sini ke sini itu jaraknya 4 jam. Ini ke sini 4 jam, ke sini 4 jam, 4 jam gitu ya teman-teman. Nah, oke, saya akan buang dulu gambar kotak-kotak di belakangnya untuk supaya tidak terlalu membingungkan, tapi saya akan show period separatornya nih. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau di H1 seperti ini ya, ini tuh garis separator yang ini itu menunjukkan 1 hari ya. Jadi dari ini hari ini ya itu udah berjalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jam ya. Berarti ini udah jam 3 nih, pukul 3 di server sana ya. Nah, makanya 14.57 ini kan ya di servernya dia gitu. Ini berarti belum selesai karena yang bar terakhir ini adalah jam ke-15 dan ini belum selesai. Nanti begitu dia 15.00 nanti akan muncul 1 bar baru lagi gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah H1 ya. Jadi patokannya untuk saya untuk garis ini menunjukkan ini awal hari gitu ya untuk H1. Jadi teman-teman bisa melihat. Jadi di sini nih ya, ini kan 012 nih. Jadi 5 Mei jam 2 ya kan. Kemudian 2 3 4 5 6. Nah, berarti ini 5 Mei jam 6 gitu. 5 Mei jam 10. Nah, dan seterusnya teman-teman ya. Nanti kalau H4 maka garis separatornya ini beda lagi nih teman-teman. Ini lain lagi. Jadi ini kalau ini berarti dia 24 jam, berarti apakah ini artinya 24 juga. Nah, ini yang perlu teman-teman tinggal hitung aja sih sebenarnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 29 26 27 28 29 30 ternyata. Ya, anyway, jadi yang H4 ini, tiap garis ini itu tidak menunjukkan hari ya, tapi yang benar-benar menunjukkan hari itu yang H1. Jadi saya selalu menggunakan patokan H1 untuk memisahkan tanggal sebenarnya gitu. Oke, saya langsung jelasin ya cara membaca bar ini gimana. Nah, jadi ini kan ada satu garis ya yang lurus panjang ya. Contoh kita ambil yang inilah ya. Kita ambil yang mana ya? Oke, ya inilah yang panjang. Sorry, bergeser dianya. Saya kecilin aja. Nah, yang ini garis ini ya, kan ini panjang nih, lebih mudah dilihat. Jadi yang sebelah kiri itu artinya adalah harga open. Harga opennya di titik sini nih teman-teman. Saya kasih garisnya. Nah, di titik ini nih, itu dia opennya di sini. Berarti di harga 0,67224. Terus dia yang sebelah kanan itu artinya close. Nah, yang sebelah kanan ini di sini. Jadi di 0,67047 dia close-nya. Jadi di jam ini ya, dia mulai di sini di harga ini. Tapi nanti dia akan close di sini. Tapi mungkin dia sebelumnya dia sempat naik ke atas nih, sempat naik ke atas. Nah, ini barusan nambah 1 candle baru nih karena udah jam 15 teman-teman. Nah, oke, saya kembali lagi ya ke sini. Jadi ini harganya udah pernah naik ke atas nih, berarti ini adalah harga tertinggi di jam itu. Kemudian dia turun ya, sebelum dia close dia sempat turun di bawahnya harga close sampai sini. Berarti dia paling pernah nyampe paling titik rendah di harga sini nih. Nah, di 0,66853. Terus kemudian sebelum close dia sempat naik dan close di sini gitu. Nah, karena dia close di sini, startnya di sini nih, nggak beda jauh. Jadi biasanya antara close terakhir dengan open yang berikutnya ya, bar berikutnya itu akan berdekatan. Set dia open, kemudian mungkin sempat turun dulu, terus naik lagi sampai atas ini sampai high-nya, kemudian dia turun ke sini. Inilah close-nya. Nah, inilah namanya bar chart ya. Oke, kita lanjutkan ke candlestick ya, ke yang berikut. Nah, ini candlestick. Candlestick itu sebenarnya sama dengan bar chart. Ada open, ada close, dan ada high dan ada low.
Nah, sebelum ke candle mungkin saya akan menjelaskan yang ini ya, yang line dulu ya. Yang line ini lebih mudah. Nah, kalau di bar dan candle ini kan ada harga buka, ada harga tutup, ada harga high dan ada harga low. Di candle juga sama ya. Ini juga ada harga open, ada harga close, lalu ada harga high, lalu ada harga low. Ya. Nah, tetapi kalau di line ya, ini line itu cuman satu harga, misalnya di satu titik ini itu cuman satu harga aja di sini. Kemudian di jam berikutnya dia di sini, jam berikutnya di sini, satu titik aja, jam berikutnya di sini, jam berikutnya di sini, jam berikutnya di sini. Nah, cuman satu titik di tiap 1 jam. Jadi dia hanya mengambil salah satu tuh, entah itu open, entah itu high, entah itu low, entah itu close. Tapi normally sih itu yang close-nya ya. Nah, jadi titik close-nya di mana? Yaitu, coba ya kita lihat ya, benar nggak? Oke, benar di titik close-nya tuh teman-teman. Ya, pas kan? Pas titik close-nya di sini. Nah, di titik ini. Jadi dia normally itu di close-nya. Jadi kalau teman-teman mau melihat satu harga ya, melihat harga, chart harga ini dengan satu dimensi harga aja, itu paling mudah itu menggunakan line chart, karena hanya menunjukkan close, harga closingnya di jam itu gitu sebelum dia pindah ke jam berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita ke candlestick ya, biar teman-teman jadi tahu bedanya antara candle dengan yang bar tadi. Yang candle ini saya kembali ya menggunakan yang ini ya, harga yang di jam ini, yang di jam berapa nih, tanggal 5 Mei 2023 jam 15 di sini nih. Ini berarti persis 24 jam yang lalu ya. Nah, oke. Ya, 24 jam yang lalu ya, benar ya. Sorry. Iya mungkin ya. Iya. Bukan 24 jam yang lalu, karena ini hari Senin ya. Jadi ini tuh sebenarnya hari Jumat nih, karena tanggal 5 nih ya. Sorry ya, tanggal 5 ya. Jadi kalau ini hari Senin ya, yang ini itu tuh sebenarnya hari Jumat. Nah, oke. Ini jam 15 hari Jumat yang lalu, tapi jam 15-nya server ya. Nah, itu opennya tuh di sini ya, close-nya di bawah. Jadi kalau yang warnanya hitam ini ya, bukan hitam ya, ini putih tapi maksudnya penuh ya, bentuk kotak boxnya itu penuh, itu sebenarnya dia artinya dia turun. Jadi opennya ada di atas, close-nya ada di bawah, close-nya di sini. Nah, ini adalah harga terendah di titik candle ini ya, dan ini adalah harga tertinggi di titik candle ini. Nah, kemudian yang ini tuh harga open ya, ini adalah harga close, dan ini adalah harga high tertinggi, ini harga low terendah dari candle ini, dari jam ini. Berikutnya jam berikutnya, ini berikut jam berikutnya. Jadi begitu ya, sederhana sebenarnya. Nah, mungkin sedikit spill ya saya kasih ke teman-teman, cara membaca, cara memahami harga ini bagaimana ya dengan adanya ini. Mungkin buat teman-teman yang baru mengenal candlestick tuh butuh waktu banyak sebenarnya untuk mengamati, sehingga bisa memahami dan bisa menginterpretasikan candlestick ini itu bicara apa sebenarnya ke kita gitu ya teman-teman. Nah, contoh ya, ini kan harganya naik nih, tek, lalu sampai di sini dia akan turun ya. Nah, kemudian perhatikan teman-teman, di sini ada garisnya, garis ke bawahnya itu lebih panjang daripada garis ke atas. Itu artinya ada perlawanan ke turun ke bawah, perlawanan dari seller ya, dari orang-orang yang mengesel yang cukup kuat ya, tapi kemudian dilawan balik ke atas oleh buyernya. Jadi dia sempat tertutup, tapi dia turun nih, masih turun. Nah,
dia akan makin menguat nih. Dia juga ada lagi di sini. Garis yang bawah ini lebih panjang daripada garis yang atas. Itu demikian, sehingga dia sempat naik dikit ya. Kemudian dia turun lagi di sini. Nah, ini di sini kelihatan turunnya makin kencang. Tapi sampai di titik sini dia berbalik nih. Nggak sampai tembus terus, tapi dia ada perlawanan balik sampai sini sehingga harganya naik, dan ini ternyata di sini harganya melebihi dari harga yang dari body yang ini gitu ya. Jadi bodinya ini bisa lebih besar dari yang ini, namanya Marubosu. Artinya ini adalah body yang full, dimana garisnya itu garis tongkatnya itu pendek banget gitu loh. Berarti ini penuh nih, kekuatan penuh. Makanya habis itu dia ada batang penuh naik lagi dengan arahnya sama dengan yang ini, cukup kuat. Nah, di sini momentumnya tinggi nih teman-teman untuk naik-naik. Akhirnya sampai ada perlawanan di titik sini, dia turun lagi. Artinya di sini itu ada kumpulan penjual gitu. Dia turun ke bawah ya. Sempat di sini sempat naik lagi, ada perlawanan untuk naik ke atas lagi gitu ya. Terus di sini sempat turun lagi ya. Ada seller ya. Jadi begitu di harga sini, berarti di titik harga sini itu ada kumpulan penjual yang siap-siap menjual ketika harganya menyentuh titik ini ya. Begitu dia turun, nah nanti dia sempat anjlok nih. Jadi dari minggu lalu ke pembukaan Senin tadi pagi itu harganya sempat anjlok. Jadi close-nya harusnya di sini, tapi open-nya di sini. Jadi ada gap nih, ada price gap namanya. Nah, setelah itu dari sini naik ke atas ya, sempat naik lagi, mantul lagi ya. Jadi teman-teman, untuk praktisnya sebagai seorang trader ya, trading baik itu forex, komoditi maupun saham, itu sebenarnya memang paling mudah adalah menggunakan candlestick ya, dibandingkan dengan ini sebenarnya cukup bagus juga. Ini juga cukup bagus, tapi yang paling populer digunakan itu adalah yang candlestick ya. Nah, candlestick ada banyak variannya, cuman variannya biasa di warna gitu ya. Ada yang pakai garis putus-putus lah, ada yang pakai garis penuh, warna penuh lah. Dan warna penuhnya itu bisa warnanya bisa beda-beda, kayak ini kan kosong dengan putih gitu kan. Ini hitam ya, hitam dengan putih, tapi ada juga yang dengan, kalau misalnya ini dirubah menjadi warnanya menjadi, misalnya saya ganti black on white gitu ya. Nah, jadi lain kan. Jadi variasinya hanya di warna sih teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya, jadi ya seperti itu ya. Tadi kalau line itu yang paling sederhana ya, yang bar ini nomor 2 levelnya, dan yang terakhir yang paling disukai orang ya, itu adalah yang candlestick karena informasinya jauh lebih lengkap. Kenapa? Karena kalau yang line itu cuma satu titik harga aja di setiap satu posisi jam ya. Misalnya H1 ini kan berarti ini adalah 1 jam gitu teman-teman. Jadi H1 ini satu titik ini adalah 1 jam ya. Saya kembali lagi ke candlestick. Ini 1 jam gitu ya. Kalau H4 ini berarti ini 4 jam nih. Jadi misalnya ini bukanya di sini, close-nya di sini, berarti dari sini ke sini itu 4 jam jaraknya. Dari sini ke titik sini yang lagi adalah 4 jam. Ini 4 jam lagi, ini 4 jam lagi gitu ya, dan seterusnya. Nah, kalau D1 berarti satu garis ini adalah D. D ini adalah days, harian. Jadi D1 berarti per hari, per satu hari ini, satu hari. Nah, berikutnya W. W ini adalah week. Week ini berarti minggu, seminggu gitu kan. Ini 1 minggu. Nah, jadi W1 berarti weekly. Kalau W2 berarti bi-weekly, 2 mingguan gitu ya. Tapi bi-weekly jarang ya, tapi bukan berarti tidak mungkin ya, bahwa hal itu bisa saja di platform yang berbeda. Mungkin enggak W1 tapi ada, mungkin ada W1 tapi ada juga W2, W3, W4 kayak gitu. Terus ada MN ya. MN ini bulan ya, month ini berarti ini 1 bulan kayak gitu. Nah, apakah ada korelasi antara time frame 1 dengan time frame lain? Tentu saja ada ya teman-teman. Jadi misalnya ini ya, ini kan
12 hari jam ya, jam. Berarti kan dari sini ke sini itu kan 1 hari, 1 day. Nah, berarti satu ini dari sini ke sini itu diwakili di sini itu day itu 1 hari ini, 1 candle ini gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja ya pengenalan hari ini mengenai forex bagi pemula ya, bagi trader pemula ya, mempelajari mengenai chart ya, mengenal chart itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya yang sederhana ini ya bisa menjadi, ya tentu saja tidak akan cukup ya untuk teman-teman belajar untuk memulai trading, tetapi bahkan untuk mengenal chartnya itu sendiri mungkin belum langsung bisa terbuka begitu ya teman-teman, tapi paling nggak ini mengawali lah ya, starting point lah buat teman-teman untuk selanjutnya bisa teman-teman menggali lagi ya, entah membaca buku, entah membaca ya banyak artikel di internet ya tentang chart, tentang apa itu line chart, apa itu bar chart, apa itu candle chart ya. Mungkin dari situ teman-teman bisa mulai starting berlatih ya, dilatih jadi membaca chart, kemudian mungkin menggambar chart ya, drawing benar-benar di atas kertas nih dengan ballpoint atau pensil gitu, teman-teman bisa langsung bisa membayangkan. Nah, pelan-pelan nanti waktu demi waktu teman-teman akan semakin mengerti dengan mudah memahami chart ini. Jadi tahu itu kan sebenarnya representasi dari harga, jadi teman-teman akan tahu ada apa di balik harga gitu ya, seperti oh ini pasarnya lagi volatile nih, atau oh pasarnya ini sedang uptrend nih, oh pasarnya sedang downtrend nih gitu ya, oh pasarnya ini sedang nggak naik nggak turun gitu, sedang sideways istilahnya teman-teman. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat ya buat teman-teman, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya, seri belajar forex buat pemula. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.